sebagai berikut. Tanah dan bangunan di Desa Cirangkong dan Desa Kumpai, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan luas 534.154 meter persegi senilai Rp 20 miliar 23.666.000 rupiah dengan peruntukan untuk dipergunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan TNI Angkatan Darat. Keputusan Kementerian Keuangan nomor 84-6/2020 tentang penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan pada Kementerian Pertahanan. Barang milik negara itu bisa kita peroleh dengan cara membeli atau dengan cara-cara lain yang sah, seperti misalnya perampasan dan sebagainya. Ini adalah hasil kejahatan dari tersangka ya, kalau di awal penyidikan adalah Irjen Pol Joko Susilo. Dan setelah melalui proses penyitaan, putusan hakim, barang ini dirampas untuk negara. Menetapkan status penggunaan barang milik negara berupa sebidang tanah dan bangunan senilai Rp20.023.666.000. Ini ada beberapa proses tingkatan persidangan. Proses ini sudah cukup lama, mungkin 3-4 tahun, baru diserahkan secara penggunanya oleh instansi melalui skema PSB, penetapan status penggunaan. Yaitu bagaimana kita memilih siapa yang paling tepat menggunakan barang milik negara tersebut. Di dalam istilah manajemen kekayaan negara, kita mengenal yang namanya highest and best use. Mungkin banyak yang berminat, yang ingin menggunakan aset tersebut, tapi kita cari siapa yang paling pas dan memberikan kemanfaatan yang paling maksimal bagi negara. Pada saat ini adalah paling tepat apabila digunakan oleh TNI Angkatan Darat, baik itu sebagai tempat latihan ataupun sebagai markas unit-unit di bawah TNI Angkatan Darat. Ini kita sampaikan kepada TNI Angkatan Darat karena KPK tidak bisa memberikan apapun kecuali mendukung sarana-prasarana supaya bisa digunakan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka mengemban tugas pokok fungsi antara lain menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia, memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah dan Indonesia. Saya kira itu wujud daripada kecintaan dan kepedulian kita bersama dalam rangka memajukan negara kita dan sekaligus menjamin tata kelola barang rampas milik negara dan tata kelola keuangan negara. Saya kira itu. Jadi 54 hektar ini akan sangat-sangat memadai, lebih ideal bagi satuan kami. Kita akan pastikan, Pak Ketua, Pak Dirjen, kita akan pastikan untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Kita akan pastikan kalau hitungan cost benefit analysis ini marginal utility-nya itu plus. Jadi harus saintifik, ilmiah, tapi juga sangat berguna. Terima kasih banyak perhatian kepada TNI Angkatan Darat. Kalau sudah dikelola oleh TNI Angkatan Darat, ya maaf, masyarakat juga tidak akan berebut lah ya. Tidak akan ini ingin mengelola, ini akan mengelola. Mungkin 2 atau 3 warga masyarakat yang ikut menggarap di situ. Karena ini sudah tahu tanah, ini kepentingannya untuk dinas atau instansi yang terkait yang mana. Kebetulan di Desa Kumpai ini dulu sudah berjalan. Dan kebetulan yang masuk di Desa Cirangkong ini ada berapa warga ya Pak Kades ya? Nanti Pak Kades Cirangkong yang menjelaskan. Kebetulan Desa Cirangkong itu hitung-hitungannya itu lebih luas. Hitung-hitungannya lebih luas dan untuk pemanfaatannya dulu sewaktu masih jadi tanah sitaan KPK gitu. Kebetulan yang ngurusnya ada Pak Ian, jadi urus sama Pak Ian gitu. Ya ngurus aja.
per hari ngurus di kebun aja gitu. Nyawa cocok tanam lah saya mah gitu. Ada nggak sih kendala-kendalanya dalam pemeliharaan aset-aset tersebut? Kendalanya ada. Sebetulnya di situ potensi aset dari sisi hortikultur aja, dari pertanian itu seperti pohon duren, pohon cengkeh, dan pohon yang lain. Termasuk di situ ada luas wilayah pesawahan juga. Mungkin dengan ditungguinnya atau dijaganya sama Pak Ian, diurus sama Pak Ian sendiri sangat tidak mungkin. Mungkin Pak Ian bukan tidak mau bercocok tanam, tadi apa yang ditanyakan, kalau masalah ada kendala, di situ kendala. Itu tanah berpotensi. Aset luar biasa. Ketika mau cocok tanam sawah ya mungkin membutuhkan untuk anggaran pemeliharaannya atau upah kerjanya, pemupukannya dan sebagainya. Mungkin itu kalau masalah kendala untuk pemeliharaan, pengurusan kebun tersebut. Dengan dikelola, diserahkan kepada TNI Angkatan Darat yang konon tadi kita dengar bersama terkait pengalokasian penggunaan planning ke depan. Yang pertama pematokan dulu supaya meyakinkan luas tanahnya itu. Kemudian yang kedua pemagaran dengan cara pagar hidup. Ya. Kemudian yang ketiga pemasangan plang bahwa itu miliknya TNI Angkatan Darat. Kemudian yang keempat adalah patroli-patroli. Dan yang terakhir adalah pensertifikatan. Ya. Kalau seandainya itu sudah dikelola oleh TNI, tentunya tidak seperti hanya sekarang ini hanya menjadi ajang rebutan, baik ada kayunya, ya mana yang duluan ditebang. Dan saya mudah-mudahan berharap itu akan tumbuh optimisme baru, akan tumbuh kehidupan baru dengan dikelola dengan profesional dan dikelola apalagi oleh TNI Angkatan Darat.